Dan ini adalah kalau waktu kita sangat sedikit, kita harus isi sedemikian rupa sehingga tadi itu sentuhan bisa masuk, layanan bisa masuk, kata-kata indah bisa masuk, dirangkum dalam satu momen yang sangat pendek. Q&A with expert. Saya Astrid Regina Sapii, saya sudah 35 tahun menjadi psikolog yang praktek di lapangan dan saat ini saya mengembangkan sebuah institusi Dear Astrid Story Sharing Space atau Dear Astrid Omah Curhat ya, di mana saya mengumpulkan teman-teman psikolog yang mau praktek bareng saya. Saya pada dasarnya belajar tentang keluarga dan perkawinan. Tetapi di dalam keluarga dan perkawinan itu tentu saja ada anak, ada remaja. Jadi tanpa sengaja kadang-kadang itu terbawa sehingga saya tanpa sengaja jadi punya pengalaman banyak juga di anak dan remaja. Itu tadi. Jadi artinya cuma satu sebenarnya, fokus bahwa kalau saya pulang ke rumah maka waktu saya untuk anak saya. Saya mengajarkan pada orang tua kalau saya sedang ceramah untuk bikin agenda besar di mana di dalam agenda itu hubungan sama anak, waktu dengan anak masuk di agenda. Jadi artinya gini, banyak ibu yang menganggap gini, aku kerja itu agenda kerja, sampai rumah aku istirahat. Jadi aku cuma pakai daster, leyeh-leyeh. Lah, di rumah kan ada anak loh. Enggak kamu agendakan gitu kan? Lah itu kan terjadi dengan sendirinya, enggak bisa, harus diagendakan. Jadi kalau kita pulang ke rumah itu naik motor kan, naik kendaraan umum langsung fokus setelah ini ganti baju, aku bukan lagi orang kerja, aku mamah, aku punya anak satu atau aku punya anak dua, dan nomor satu yang harus aku tunjukkan pada anakku, wajah ini gembira, bukan capek. Karena agenda berikutnya adalah agenda yang punya dampak ke masa yang akan datang. Katakan cuma datang ke rumah 5 menit bisanya, halo sayang apa kabar, gimana harimu hari ini, diangkat kalau dia masih kecil, dicium, dipeluk, mama kangen sama kamu, ngapain hari ini. Lalu mungkin si mama masih punya kerjaan lain, dikerjain dulu, sambil jalan dipeluk, dicium, ditanya. Jadi istilah kecil-kecil waktu itu fokus kepada anakmu. Ya, jadi kalau udah di rumah, kalau perlu itu HP dimatiin. Ya, sampai anak itu tidur. Anak itu tidur, kita temenin, kita ajak dia, kita makan bareng sama dia mungkin waktu menjelang maghrib gitu ya. Kemudian nanti kita mandiin dia bareng-bareng kalau dia belum bisa mandi. Lalu kemudian kita temenin dia di tempat tidur untuk dongeng sampai dia tidur, sampai dia bahagia karena ibunya mendampingi. Setelah itu barulah berdaster ya, mau kaki diangkat ke atas, mau melakukan meditasi atau apa terserah gitu ya. Tapi jangan lupa ada suami juga ya, ada waktu buat suami juga. Itu yang barangkali perlu dipikirkan, bahwa agenda itu tidak boleh berhenti hanya di kerja. Agenda berhubungan sama anak itu agenda berikutnya. Dan ini adalah kalau waktu kita sangat sedikit, kita harus isi sedemikian rupa sehingga tadi itu sentuhan bisa masuk, layanan bisa masuk, kata-kata indah bisa masuk, dirangkum dalam satu momen yang sangat pendek. Jadi capek loh ya jadi orang tua, sangat capek. Iya, beda target dong Mbak. Kalau kita ngomong tugas perkembangan, sampai usia 10 tahun anak itu masih terikat di rumah, pola berpikir dia masih konkret. Setelah lewat 10 tahun, pola berpikir dia mulai abstrak dan dia mulai tertarik. Jadi kira-kira usia akil balik, dia mulai tertarik secara sosial dengan teman-teman sebaya. Dan itu perkembangan. Orang tua udah mesti tahu diri. Kalau anak mulai tertarik sama teman sebaya, maka orang tua mesti mulai mengagendakan ketemu anaknya adalah setelah anak ketemu teman sebaya. Jangan sakit hati kalau anak-anak misalnya diajak sama mama pergi ke mall, lalu anak remajamu menjawab gini, nggak mau mama, mau lihat film drama Korea gitu ya. Alah, film itu buat apa? Karena teman-teman juga lihat dan ada di TV cuma jam segitu. Besok di sekolah kita diskusi. Jangan sakit hati, itu umurnya. Jadi kalau mau ngajak anak itu jalan jangan jam segitu dong, gitu kan, dilihat. Jadi dipelajari, oke. Lalu anak itu akan mungkin punya agenda untuk ketemu sama teman, sehingga nggak seenaknya kita bilang, ayo makan bareng, sekarang kan hari Sabtu. Tanya dulu, kamu ada acara nggak sama teman-teman kamu? Karena memang udah umurnya. Ya, lalu disepakati di keluarga misalnya. Kita bilang sama bapak, ibu, dan anak, gini ya, kita kalau bisa keluarga itu misalnya makan bersama sebulan sekali ya. Misalnya mari kita pilih misalnya minggu kedua setiap bulan itu buat papa mama ya. Kamu jangan bikin acara sama teman-teman. Itu bisa kan diatur.
gitu ya. Atau pagi hari di mana semua anak belum punya kesibukan. Sarapan tuh kita wajib bareng ya. Kita bisa cerita bareng, misalnya katakan kita bisa bercengkrama sambil sarapan pagi karena itu momen di mana dia belum sibuk sama teman-temannya. Artinya kita sebagai orang tua mesti paham bahwa ada tahap perkembangan di mana orang tua nggak begitu laku lagi dan anak akan perlu mengembangkan hubungan sama teman-temannya. Jangan sakit hati, itu memang perkembangannya, artinya anakmu sehat. Ya. 0-3 tahun itu anak relatif belum bisa apa-apa ya. Tetapi pada saat itu dia butuh banyak rangsangan. Maka hadiah-hadiah yang bisa merangsang apa yang ingin dicapai. Misalnya gini, ingin bisa merangsang masalah fisik supaya dia bisa genggam. Maka cari mainan yang bisa dia gini-ginikan. Ya, ingin merangsang secara fisik supaya bahasanya berkembang. Berilah buku cerita. Gitu kan, yang tentu dia belum bisa baca tapi dia bisa dongeng, kita bisa dongengkan. Atau pengen anak misalnya giginya kuat, cari mainan yang bisa menunjang gigi yang kuat. Ingin punya anak yang punya keterampilan mikro ininya berkembang ya, keterampilan mikro berkembang, kasih mainan-mainan yang bikin dia harus begini gitu ya. Jadi artinya kalau di bawah 3 tahun itu kita menunjang perkembangan yang dia sedang pada saat itu sedang penting bagi dia gitu. Pada saat anak melakukan sesuatu yang kita anggap itu kita harapkan atau kita anggap itu baik atau benar. Artinya gini, hadiah itu nggak harus kado yang dibungkus kasih kita ya. Misalnya anak kita suka permen dan permen jenis tertentu, kita bisa taruh permen itu di lemari es. Nah kemudian kalau pada saat dia menunjukkan perilaku yang kita harapkan, misalnya hari ini makanannya habis, aduh sayang makanannya habis, hebat, mama kasih permen favoritmu, gitu ya. Itu bisa. Jadi nggak harus yang berkado gitu. Atau misalnya minggu ini nilai kamu bagus semua ya. Sayang minggu ini kamu punya hak untuk nonton film. Pengen nonton apa gitu ya, karena ini kamu bagus. Jadi bentuknya bisa sembarang macam ya. Bahkan misalnya karena kamu berprestasi, mama akan cuti 1 hari ya. So, kita bisa seharian bareng-bareng hangout gitu kan, berdua sama mama karena kamu luar biasa minggu ini gitu bisa. Artinya bentuknya tidak harus sesuatu yang dibungkus pakai pita gitu kan, dibeli mahal-mahal, nggak harus. Tapi sesuatu yang dia tidak sangka sebagai surprise, sebagai sesuatu yang kita berikan gitu. Rasa bahwa dia apa yang dia lakukan itu dihargai. Jadi gini, anak itu sebenarnya secara umum cuma butuh dua rasa ya. Kalau ingin punya anak produktif, ingin punya anak yang bisa kontributif di masyarakat dan orang yang menyenangkan, sebetulnya tugas orang tua cuma memenuhi 2 kebutuhannya, yaitu perasaan anak harus merasa bahwa dirinya bisa diterima, kehadiran ini oke, dan kedua anak bisa merasa bahwa dirinya dihargai. Nah, pemberian hadiah itu akan memenuhi kebutuhan ini. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu mendapat penghargaan, ya. Dan dengan begitu dia benar, dengan begitu dia oke, dengan begitu dia berprestasi, sehingga dia bisa merasa menumbuhkan rasa bangga pada diri sendiri. Dan itu kembali lagi ujung-ujungnya kepada nanti harga dirinya akan lebih baik daripada anak yang tidak diberi hadiah. Kayaknya enggak ya. Saya kebetulan bisa cerita, ini cerita saya tentang kejadian yang saya lakukan pada anak saya. Saya pernah waktu anak saya kecil, saya percaya karena saya kebetulan anak berprestasi, suami saya juga anak berprestasi, jadi saya percaya bahwa anak-anak saya itu punya kemampuan besar yang dikasih Allah ya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya anak berprestasi, papa juga anak berprestasi, jadi kalian ini pasti pintar ya. Nah jadi oleh karena itu, kalau kalian berprestasi itu sudah sewajarnya. Nah, pada saat itu untuk memacu prestasi mereka, saya pakai uang. Ya, jadi saya kasih 5.000 kalau nilainya itu 7. Saya kasih 5.500 kalau 75, 6.000 kalau 80, kemudian 6.500 kalau 85, kemudian 7.000 kalau 90, 7.500 kalau 95, 8.000 kalau 100. Ya, semua teman-teman saya bilang anakmu akan jadi matre, coba enggak? Ya, yang akan terjadi adalah mereka awalnya terpacu untuk dapetin uang itu. Jadi awalnya tiap minggu itu mereka bilang, oh kita dapat berapa minggu ini mam, gitu kan ya. Nah tapi dalam proses yang terjadi adalah kebiasaan berprestasi dan mereka lupa sama rewardnya. Saya yang mesti ngingetin, kamu punya duit, oh iya ya ada uangnya ya.
Jadi jadi akhirnya gini, si hadiah itu tidak menjadi sesuatu yang membuat dia mencari hasilnya, tetapi prosesnya yang terjadi karena pemberian hadiah itu yang kemudian nempel di anaknya. Ya, mau dikasih hadiah mau enggak, itu adalah menjadi bagian dari dirinya, bahwa saya harus berprestasi. Artinya gini, awal proses itu dilakukan, hadiah memang menjadi motivasinya. Tapi setelah perilaku itu terbentuk, hadiahnya dikasih apa enggak dia udah nggak inget, tapi perilakunya itu sudah terbentuk. Gitu. Jadi jangan khawatir, anak tidak akan jadi matre, anak tidak akan jadi hanya ngelihat hadiah dan tidak menghargai proses. Karena pada akhirnya prosesnya yang terjadi, hadiahnya terlupakan. Itu yang saya alami sendiri sama anak-anak saya. Kalau menurut saya ngefek ya, tapi gini, semua orang itu manusia itu makhluk kebiasaan ya. Nah kalau orang tua itu terbiasa kasih hadiah dalam bentuknya benda, misalnya terbiasa kasih coklat, terbiasa misalnya kasih benda mainan atau apa ya, dan semua prestasi anak hanya dihargai oleh benda itu, maka pada saat orang tua memberikan dengan kata-kata, aduh mama bangga, aduh mama apa anak mama hebat, itu nggak ngefek. Karena terbiasa segala prestasi dibendakan. Nah, jadi artinya yang namanya hadiah seperti saya katakan tadi tidak harus benda. Hadiah itu bisa pujian, bisa waktu yang diberikan, bisa kelebihan yang dia bisa dapat, bisa hak istimewa, kan begitu ya. Nah, jadi orang tua kalau tidak pengen bahwa anak hanya terikat pada benda, berilah hadiah dalam segala bentuknya ini. Sehingga yang anak tahu adalah dia kalau berhasil dia mendapat penghargaan, dan bentuknya bisa pujian, bentuknya bisa hak istimewa, bentuknya bisa waktu yang luar biasa, bentuknya bisa benda juga, bisa yang lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana orang tua membangun kebiasaan ya. Jadi kalau memang terbiasa ngasih benda, pada saat dikasih bukan benda, anak nggak ngerasa dapat hadiah, karena manusia adalah makhluk kebiasaan. Oke, cucu saya bisa tuh. Saya datang gitu, pulang kali umurnya belum 3 tahun ya. Saya datang dari luar gitu, saya dipanggil mamu sama cucu saya. Dia datang, mamu ini tehnya, gitu kan? Lah, buat mamu, iya, buat mamu itu. Jadi si cucu ini memberikan pada saya teh, ya karena mungkin dia ngelihat ibunya suka kalau saya datang dari luar suka bikinin saya teh, sehingga dia merasa bahwa itu cara menyambut kalau saya datang dari luar gitu kan. Nah, jadi yang namanya pelayanan anak adalah apa yang dia lakukan buat kita. Kadang-kadang orang tua suka salah persepsi. Kayak misalnya gini, anak umur mungkin 1-2 ya dan belum terlalu bisa. Tapi dia ingin melayani orang tua, katakan rambut ibunya jatuh ke sini. Terus sama dia ibunya lagi tiduran, sama dia dikituin rambutnya. Ya, ibunya malah gini ya. Pada anaknya bilang, mama cantik ya. Jadi maksud dia rambutnya itu dilurusin, mamanya cantik. Itu adalah bentuk pelayanan. Jadi pelayanan adalah apa yang anak lakukan bagi orang tua tanpa disuruh sama orang tua. Walaupun pada kenyataannya anak itu belajar. Jadi dia ngelihat perilaku-perilaku pelayanan di sekitarnya sehingga dia juga terdorong untuk melayani. Ya, jadi bentuknya bisa macam-macam. Bisa membawakan barang, bisa beresin sesuatu ya, bisa memberikan sesuatu kayak dia metikin bunga, ini buat mama gitu ya. Itu pelayanan. Jadi bentuknya bisa banyak sekali. Jadi anak itu adalah contoh dari bagaimana anak ingin merasa berguna di komunitas terkecilnya yaitu keluarga. Betul. Kalau orang tua terus-menerus melayani anak dan tidak membiarkan anak melayani diri sendiri, maka keterampilan anak untuk melayani diri sendiri hilang. Ya, jadi banyak misalnya orang dewasa yang nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti bagaimana cara memperlakukan orang lain karena orang tuanya selalu melayani. Sehingga seumur hidup dia nggak pernah ngambil keputusan, nggak pernah ngurus makan sendiri, nggak pernah mikir mau jalan kemana, nggak pernah mikir beresin kamar, nggak pernah, karena semua dilayani. Maka kemampuannya hilang. Ya, nggak ada keinginannya, nggak ada kebutuhannya. Dia menjadi anak yang tidak bisa melayani orang lain, tapi menuntut pelayanan. Itu benar.
Ya, jadi artinya anak mesti dibiasakan juga untuk melayani dirinya sendiri, untuk melayani orang lain, gitu kan ya. Melayani diri sendiri, misalnya anak dilatih untuk ngecek minumnya sendiri, misalnya ya dia bikin susu sendiri. Kemudian misalnya dia udah agak gede dan dia mampu di dapur, mungkin bikin telur ceplok buat dirinya sendiri. Dia diajarin untuk membersihkan kamarnya sendiri, gitu ya. Nanti pelayanan-pelayanan dia kepada kita, dia pun akan lakukan. Karena kalau dia ngelihat, katakan misalnya dia bikinin kita teh, mungkin dia ambilkan kita barang. Nanti kalau dia udah SMA nyupirin barangkali ya, banyak yang bisa dilakukan. Tetapi pada dasarnya itu adalah cara anak berkontribusi. Dan itu kita perlu dalam tanda kutip latih. Itu nggak datang dengan sendirinya. Kalau manfaatnya sebenarnya belajar ya. Jadi misalnya kalau orang tua melayani anak, katakan makan gitu ya. Anak akan belajar, oh gini caranya orang melayani makan. Kalau orang tua melayani gimana anak pakai baju, anak akan belajar, oh gini caranya pakai baju ya. Nah yang perlu dilakukan orang tua adalah mempersepsikan kapan pelayanan itu bisa saya pindahkan. Artinya dia diajarin untuk melayani sendiri. Tapi orang tua melayani anak itu buat anak adalah contoh. Ya, jadi anak akan belajar, oh gini caranya ya. Anak akan belajar, kayak misalnya kalau kita traveling pertama kali sama anak, kita ngajarin anak apa ini, ngisi koper misalnya gitu ya. Terus dia akan, oh gini caranya ngisi koper, gini caranya masak, gini caranya kasih salam, gini caranya menunjukkan hormat. Semua belajar, anak belajar dari orang tua.